Nah, sekarang kita coba input diafragmanya ke setiap lantai ya. Jadi, pelat dan balok di lantai ini, dia juga berkontribusi terhadap beban gempa. Karena dia dianggap sebagai diafragma. Dia yang ini ya, sorry, tangganya keselek. Nah, terus yang atas juga nanti kita anggap dia sebagai diafragma yang terpisah. Caranya kita ke plan, kita ke story 2. Nah, ini kita select semuanya. Pastikan tangganya ini nggak keselek ya. Karena diafragma tuh dia satu level teman-teman, satu elevasi aja. Nah, kita assign shell diaphragm D1, kita klik apply. Oh iya, jangan lupa dia di sini harus sebagai bentar define diaphragm D1 ini kita modify. Nah, pastikan ini dia udah semi rigid ya. Kita ke lantai berikutnya, lantai atas kita select lagi. Kita klik assign shell diaphragm D1. Nah, jadi kalau kita lihat di 3D-nya, dia udah sebagai dua diafragma yang beda lantai. Nah, ini dia berkontribusi terhadap beban gempa. Oke? Selanjutnya, setelah kita mendefine diafragma, kita define namanya rigid zone factor. Nah, di peraturan berdasarkan ASCE, nah dia tuh perlu diinput nih teman-teman, yang namanya rigid zone factor. Kalau di SRPMK, itu nilai rigid zone factornya untuk kolom, dia sama dengan 1, untuk balok sama dengan 0. Kenapa begitu? Nah, konsepnya seperti ini teman-teman. 1 itu artinya dia dianggap kaku, 0 dianggap fleksibel. Kalau kita lihat gambar di sini, sebelah kiri, itu kolomnya dianggap kaku, jadi dia ada garis gini, tapi baloknya dia nggak kaku. Karena baloknya fleksibel, berarti nanti gagalnya bakal di balok dong. Nggak mungkin gagal di kolom. Mungkin aja sih, tergantung desain penulangan kita sebenarnya. Tapi dengan adanya rigid zone factor ini, dia sudah otomatis nanti pas dihitung itu akan cenderung gagal ke baloknya dibanding kolomnya, seperti itu. Ini untuk SRPMK tapi ya, pemikul momen khusus. Dan kalau teman-teman eh, nggak setting ini, secara default, Etaps akan membuat settingan seperti ini, 1 dan 0. Sedangkan kita kan SRPMB. Nah, untuk SRPMB itu dua-duanya sama dengan 0,5 rigid zone factornya untuk kolom dan balok. Jadi mereka sama fleksibel, sama-sama fleksibel, sorry. Nah, jadi memungkinkan adanya kegagalan di kolom dan juga balok. Seperti itu teman-teman. Untuk yang konsep ini 1 dan 0 ini juga, jadi mungkin sebagai pengantar ilmu bangunan tinggi ya teman-teman ya, dan juga bangunan tahan gempa, itu kita mengenal namanya konsep strong column weak beam. Jadi kolomnya itu kita desain lebih kuat daripada baloknya. Makanya di sini dengan kita menginput 1 dan 0 secara nggak langsung, kolomnya akan lebih kuat gitu. Oke, SRPMB itu dua-duanya sama fleksibel. Nah, ini kita cara menginputnya, kita Ctrl A, karena semuanya kan kita desain sebagai SRPMB. Kita klik assign, frame, and length offset. Nah, rigid zone factornya kita input 0,5. Kita klik apply, nah dia ada notasinya seperti ini. Nah, nanti kalau teman-teman mendesain SRPMK, itu tolong diperhatikan ya. Itu terkadang lantai paling satunya bisa dianggap sebagai SRPMM gitu. Jadi, walaupun bangunan itu secara keseluruhan SRPMK, tapi untuk lantai 1 dan lantai paling atas, itu dia bisa aja didesain sebagai SRPMM. Sebenarnya pemikul momen menengah. Tapi itu detailnya akan kita bahas di lain kesempatan. Kita batasi di SRPMB dulu. Nah, setelah rigid zone factor sudah masuk, kita masuk ke static equivalent. Saya akan coba jabarkan perhitungannya secara sederhana. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu kita lokasi proyeknya ada di mana. Di sini saya asumsi dia ada di Kalimantan Timur, dengan asumsi tanahnya ini tanah sedang. Untuk asumsi tanah ini sebenarnya teman-teman bisa lihat di peta geologi. Jadi nanti bisa kelihatan di lokasi mana dia tanahnya jenisnya apa. Itu ada petanya. Tapi di sini saya batasin dia sebagai tanah sedang supaya dia masuk SRPMB. Ini contoh kasus saja. Karena untuk mencari
bangunan dengan untuk mencari bangunan yang bisa dipakai SRPMB itu jarang, makanya ini saya coba iterasi, saya cari di Kalimantan Timur, ini dapat. Karena kalau di tempat lain, kalau teman-teman coba, itu pasti udah masuknya SRPMM atau SRPMK. Jadi cukup susah sebenarnya untuk SRPMB. Yang akan teman-teman pelajarin di mata kuliah beton 1, itu pun hanya mencakup SRPMB. Artinya setelah teman-teman eh, teknik sipil UI lulus, itu nanti yang akan teman-teman desain itu hanya bangunan dengan SRPMB, bukan SRPMK. Karena SRPMK ada mata kuliah khususnya di bangunan tahan gempa. Perhitungannya lebih detail. Oke? Nah, ini setelah teman-teman menentukan lokasinya, teman-teman coba cari ini eh, nilai yang menunjukkan percepatan gempanya berapa. Pakai dua fitur ini. Bisa dari website atau dari aplikasi. Kadang-kadang website ini suka error. Jadi opsi keduanya bisa pakai ini. Program namanya RSA Binary. Binary, ya. Nah, ini seperti ini bisa di-download di website Puskim RSA Binary, coba cari aja. Misalkan kita dapat koordinatnya di sini nih. Ini Kalimantan Timur ya, contohnya ya. Ini ada koordinatnya di sini 116 sama minus 0,6. Nah, ini kalau di website juga mirip. Dia tinggal masukin koordinatnya atau nanti teman-teman bisa klik misalkan di titik ini gitu. Bisa diklik lokasinya di mana atau bisa juga di search mau di kota mana. Tapi akan jauh lebih akurat kalau teman-teman search pilih berdasarkan koordinatnya atau diklik gitu. Itu jauh lebih akurat. Nah, setelah teman-teman ini masukkan koordinatnya, nanti akan dapat seperti ini. Respon spektrum desainnya itu berapa? Nah, di sini misalkan dia 0,09, artinya gempa yang terjadi itu maksimum sebesar 0,09 dikalikan dengan massa bangunannya. Kan F sama dengan M dikali A kan, hukum Newton. Nah, gempa yang terjadi sama dengan massa dikalikan percepatannya. Nah, percepatannya kan kecil nih, cuma 0,1. Kalau di bangunan Jakarta tuh sekitar ininya 0,9 gitu, teman-teman. Kan jauh berbeda. Nah, di Kalimantan tuh kecil banget gempanya. Nah, kita misalkan ubah nih, asumsinya dia sebagai tanah sedang gitu ya. Ini kelas D, tanah sedang. Kita klik hitung. Set. Nah, ini terdapat nih di sini text result. Nah, teman-teman bisa dapat berbagai macam parameter gitu. Nah, yang kita ambil paling utama adalah SDS dan SD1-nya. Ini ya, SDS dan SD1 nanti kita input di tabel ini di sebelah kanan. Nah, saya coba jelasin secara singkat bagaimana cara menghitung statik ekivalen yang benar. Nah, pertama kita tentuin dulu kategori resikonya. Nah, kategori resiko itu berdasarkan tabel yang ini. Nah, ini ya. Jadi ini ada berbagai macam jenis peruntukan bangunannya. Nah, kita kan contohnya untuk di perumahan. Perumahan ini kategori resikonya 2. Kalau nanti bangunannya ini bersifat penting, maksudnya kalau misalkan bangunan itu gagal, dia akan mengancam nyawa banyak orang, itu nanti kategori resikonya meningkat, misalkan 4 nih. Rumah ibadah dia kategori resikonya 4. Nah, setelah kita tentukan kan dia perumahan, berarti dia kategori resikonya 2. Itu kita menentukan ini faktor keutamaan gempa. Kan tadi ini 2, berarti dia faktor keutamaannya 1. Oke? Kita balik lagi ke tabel yang tadi. Nah, ini udah dapat kategori risikonya 2, IE-nya 1, lokasinya di Kalimantan Timur. Nah, ini untuk nilai SS, S1, FA, dan FV ini didapat dari RSA binary tadi. Yang ini ya. Ini bisa dikupas ke situ. Ini adalah format laporannya supaya rapi. Nah, di sini kita input juga tadi ya SDS SD1 ke sini. Nah, habis itu kita menentukan ini kategori desain seismiknya. Nah, itu pakai tabel yang ini, teman-teman. Tabel 8 dan juga tabel 9. Misalkan ya, tadi kan kita dapat SDS-nya 0,09. Oke? SDS 0,09. Berarti kalau kita masukin ke sini, SDS 0,09 itu masuk ke yang ini dong. Berarti dia kategorinya KDS-nya dia adalah A. Kan tadi kategori risiko 2 yang kolom yang ini berarti dia A. Oke? Tapi berdasarkan tabel 9, kita kan dapat SD1-nya 0,1 di sini ya. Nah, itu kita menginput dia sebagai yang ini.
Berarti dia kategori resikonya kan 2. Berarti di sini kategori desain seismiknya yang B. Nah, yang lebih menentukan, yang lebih worst case dan konservatif itu yang tabel yang bawah. Jadi dia masuk ke kategori desain seismik B. Yang kanan ini ya, kategori desain seismik B. Nah, setelah itu baru deh berdasarkan tabel yang tadi ya, tabel 12 ini, kita bisa pakai dia sebagai SRPMB. Karena di ini boleh ya, kategori desain seismik B, ini dia TB, tidak dibatasi. Kita masukin ke format format tabel ini. Nah, ini R-nya kan 3, omega 0 dan juga cirinya kita masukin ke sini. Lalu kita input ke etaps. Nah, ini yang saya kotak merah ini kita input ke etaps ya. Caranya, kita ke etapsnya, lalu kita klik ini, concrete frame design, drag down, kita klik view preference-nya. Nah, ini kita ubah. Sebentar. Tadi udah diubah nih. Kita reset lagi ke default. Nah, kalau defaultnya seperti ini. Secara default dia kategorinya D. Nah, ini kita ubah jadi B ya. Terus omega 0 tadi kan di sini 3. Nah, kita ubah dia sebagai 3 juga. SDS-nya di sini 0,09. Atau kalau mau akurat pakai ini 0,083. Nah, ini udah di input semua. Oke. Nah, sorry, yang ini yang R dan omega yang R ini kita nggak input. Ini kita masukin di perhitungan manual. Jadi yang di input etaps itu yang omega 0 sebentar. Yang ini. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian periode struktur. Nah, ini teman-teman harus tahu dulu konsepnya. Periode struktur. Kita mau tahu nih, bangunan ini punya periode berapa. Maksudnya punya periode berapa tuh gini. Bangunan itu punya yang namanya periode natural atau frekuensi natural lah. Nah, misalkan katakan ada sebuah gedung gitu ya, bangunan tinggi. Dia periodenya itu tinggi gitu, karena kan dia lebih lentur dibandingkan bangunan yang tingkat rendah kan. Ketika dia ada gaya gempa, pasti dia akan jauh lebih lentur dibandingkan yang ini, ya kan logikanya. Misalkan nih kita kasih gaya gempa 1, ini 1, yang ini pasti dia akan istilahnya bergetar, maksudnya dia bergerak kanan kiri itu jauh lebih lentur kan dibanding yang ini. Nah, jadi bangunan tinggi itu punya periode yang tinggi. Katakanlah nih periodenya 3 detik. Nah, ini cuma 1 detik. Berarti yang 1 detik ini lebih kaku dibandingkan yang ini kan. Nah, nanti tuh ada yang seperti ini. Coba kita lihat aja lah ya. Nah, ini kita ke etapsnya. Coba run. Jadi dia punya periode bangunannya itu berapa. Nah, misalkan kita ke display, di form shape. Nah, ini kita klik mode. Nah, kita klik apply. Terus kita start animation. Nah, kan dia lihat tuh. Dia bergeraknya seperti ini kan. Ke arah Y. Ya kan, ke arah bawah. Nah, itu dia kalau kita lihat di sini punya periodenya 0,898. Nah, ketika ada gempa dengan periode segini, berarti dia nanti bangunannya akan mengalami deformasi seperti ini. Jadi nanti antara gaya gempa dan juga bangunan ini dia beresonansi, teman-teman. Kalau dia beresonansi, nanti dia akan berdeformasi seperti ini bangunannya. Nah, ini kalau kita naikin lagi, misalkan mode-nya jadi mode 2. Nah, dia bergeraknya lain lagi nih. Dia justru ke arah X. Dia punya mode shape yang berbeda-beda, teman-teman. Ini namanya mode shape ya. Jadi, ketika periodenya segini, dia mode shape-nya begini. Ke arah X gitu. Nah, ini kalau kita naikin lagi nih. Lihat ya. Ini kan udah mode ketiga nih. Mode shape ketiga. Nah, dia akan bentuknya deformasinya muter nih, lihat ya. Ini namanya torsi.
bangunannya mengalami torsi di periode segini nih, 0,81. Nah, yang bahaya adalah ketika nanti ada gempa dengan periode segini, 0,81, nanti bangunannya akan mengalami torsi. Kalau bangunannya mengalami torsi, kolom-kolomnya juga akan mengalami gaya torsi yang besar nih, lihat tuh kan, deformasinya cukup ekstrim di sini ya bentuknya ya. Nah, kalau pada umumnya, kolom itu kita nggak desain terhadap torsi. Karena kalau kita desain terhadap torsi, nanti dia butuh tulangan yang banyak. Nah, makanya kita menghindari mod torsi ini. Yang mod 3 ini ya. Tuh. Kolom yang ini dia akan sangat menderita torsi nih. Ketika ada gempa dengan periode 0,81. Nah, maknanya itu ya, cara membaca mode shape ini. Nah, ini kita input nih ya. Ini kan tadi T1-nya begini ya. Ini kan ke arah X, berarti ini adalah periode arah X, periode translasi arah X. Ini 0,898. Kita input ke tabel ini. Di sini ya, T model. Bentar. T model yang ini, arah Y. Tadi berapa? 0,89 kan? Nah, di sini saya pengen nunjukin ke teman-teman bahwa kalau teman-teman nggak ngelakuin yang step barusan ini ya, yang mesh source, terus ada P delta, diafragma, rigid zone vector, itu periodenya lumayan beda kan, lihat kan? Ini sekarang kita di modelnya itu 0,89. Kalau saya nggak ngelakuin yang tadi tuh 0,755. Nah, itu kalau didesain semakin semakin besar periodenya, sebenarnya tergantung dari kurva respon spektrumnya sih. Sebentar. Maksud saya seperti ini. Misalkan kita tadi dapatnya di 0,75 lah. Katakan kasarnya di sini nih, 0,75. Berarti kita mendesain dia terhadap percepatan gempa yang ini dong, 0,75. Nah, kalau kita punya tadi kan 0,9 tuh di sini. Nah, kita mendesain dia terhadap gaya gempa yang lebih besar dong. Nah, jadi itu teman-teman, pentingnya periode. Dia tergantung tuh. Ada kadang-kadang dia posisinya menguntungkan, ada yang dia merugikan juga. Tapi sebenarnya paling bagus kalau untuk bangunan eh, rendah, kita desain dia terhadap yang maksimum aja. Jadi jangan sampai kita desain dia terhadap yang ini. Itu untuk bangunan rendah boleh dipakai yang itu, yang worst case ya, yang di sini. Nah, itu pentingnya periode. Nah, setelah kita tadi input ya, misalkan ini dimasukin nih 0,89. Terus satu lagi berarti yang arah X-nya kita belum masukin. Coba lihat ya. Yang nomor 2. Nah, ini 0,869. 0,869. Berarti yang ini 0,869. Nah, itu bedanya lumayan kan? 869. Nah, tapi kalau menurut SNI kita nggak boleh langsung ngambil dari etaps karena ada batas minimum dan batas maksimum. Batas minimumnya itu adalah TA ini, batas maksimumnya adalah ini, CUTA rumusnya. CUTA, nah batas minimumnya yang ini, CT dikali HN pangkat X. Nah, kalau teman-teman lihat ilustrasinya nih ada yang di sebelah kanan ini ya. Kan tadi kita ngambil T dari etaps sebesar ini nih, T. Nah, nilai minimumnya adalah TA, nilai maksimumnya CUTA. Kalau ternyata model kita T-nya ini lebih besar dari CUTA, kita ambilnya yang ini, CUTA, angka yang kita pakai. Tapi kalau T yang kita ambil dari etaps ternyata adanya di sini nih. Nah, itu kan lebih kecil dari TA, berarti kita pakainya TA. Ya, dia analogi minimum dan maksimum aja sih. Nah, ini kan 0,9. Tapi CUTA-nya adalah 0,505. Berarti yang kita pakai adalah 0,505 gitu ya. Nah, ini rumusnya ada di sini. Sebentar. Bentar. Nah, ini kan ada CT, HN, dan X-nya.